kuncian, ada 3 kunci keselamatan. Yang pertama adalah khasyatullah fisirri wal alaniyah. Yang pertama, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarramun Jamaah Masjid At-Taqwa Kutabumi 5 Sukamandu Rahimahumullah, Ketua DKM sejenak dan segenap kerabat kerja Masjid At-Taqwa yang saya muliakan, semoga Allah tambah seluruh kemuliaannya. Jamaah setia sholat subuh berjamaah, majelis taklim di Ahad pagi secara rutin senantiasa selalu kita ikuti bersama. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Pendengaran, mata, hati dan anggota tubuh kita untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah, berbuat baik di antara sesama kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Hadirin jamaah rahimahumullah, ada satu kata kunci di dalam kehidupan kita yang mesti kita pegang sebagai alat, sebagai media keselamatan, media kebahagiaan. Kata kuncinya adalah, kalau orang Inggris bilang, balance is beautiful. Keseimbangan adalah sesuatu yang baik. Itu tulisannya balance, dibacanya balance. Emang kadang bahasa Inggris itu bodoh-bodohin kita. Di tulisannya eaglet, dibacanya eagle. Tulisannya kuncelek, dibacanya angkel. Jadi tulisannya buffalo, buffalo. Kalau buffalo kerbau, ya. Jadi belajar bahasa Inggris. Balance is beautiful. Keseimbangan itu penting. Keseimbangan apa yang dimaksud? Keseimbangan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini perlu seimbang. Nanti pada yaumul jasa, yaumul mizan, ada timbangan yang dianalogikan di tengah-tengahnya tiang, kanan kirinya ada benda keseimbangan kanan dan kiri. Dinisbatkan kepada kanan kebaikan, kiri keburukan. Ada keseimbangan. Kenapa demikian? Karena Allah berikan modal di dalam tubuh kita ini banyak hal.
Oleh karena itu di dalam mengolah diri sendiri, potensi yang Allah berikan kepada kita, ini harus ada keseimbangan. Seimbang di dalam memenuhi hak kewajiban kita dan seimbang di dalam kita berbuat, berkomunikasi atau hablum minallas bersama dengan keluarga, bersama dengan masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini mesti ada keseimbangan. Artinya keseimbangan itu bisa dilakukan dua hal. Yang pertama, keseimbangan yang bersifat internal, dan yang kedua, keseimbangan bersifat eksternal. Internal berlaku di dalam diri kita, eksternal bagaimana kita berkomunikasi dan menunaikan kewajiban kita kepada orang lain, kepada sesama. Kenapa kita harus seimbang di dalam memenuhi kewajiban terhadap diri? Kita kupas sedikit, misalnya Allah kasih motivasi paling tidak, Allah kasih potensi paling tidak di dalam diri kita ada dimensi pikiran. Kita sering berpikir ya, pagi ini aja kita udah berpikir kira-kira sarapan pakai apa. Kata Habib Bereko, kalau pakai ulut mantap kali ini. Minumnya susu manis. Pagi-pagi udah mikir. Nanti beberapa jam lagi kita akan berpikir lagi. Zuhur waktunya istirahat, saya mesti ngapain? Sore mesti ngapain? Asar dan seterusnya. Di dalam 24 jam, bahkan hendak tidur pun seringkali kita banyak berpikir. Satu dimensi pikiran, yang kedua adalah dimensi fisik. Dimulai dengan pembuktian adanya rambut, ya, kepala, sesuatu yang dapat kita pegang dan kita dapat rasakan, ini adalah dimensi fisik. Yang ketiga, dimensi emosional. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita menderita. Semua itu bertumbuh pada dimensi emosional. Ada pula dimensi spiritual, kecakapan batin kita, kebutuhan rohaniat kita. Bagaimana kemudian dengan dimensi pikiran? Maka semua ini harus ditata dengan kejernihan dalam berpikir. Kalau kita mengedepankan nafsu keinginan yang luar biasa, tanpa dipikir-pikir, bisa jadi dalam waktu yang singkat dia akan mencapai apa yang diinginkan, tetapi dia tidak melihat efek ke depan sehari, seminggu, sebulan. Kata Habib Bereko, mumpung saya masih usaha, saya masih kerja, dan saya masih berdas, di sebelah ada janda muda. Mau saya lamar, mau saya nikahin. Keinginan tanpa dipikir-pikir, lalu kemudian membelilah cincin seberat 2 gram dengan harga 1.600.000 kepada si di pasar Kemis. Diberikanlah kepada janda Hera. Amin. Ini contoh. Tanpa dipikir-pikir, efeknya dengan keluarga bagaimana respon istrinya, bagaimana tanggapan anaknya, bagaimana orang tua dan mertuanya, bagaimana kemudian lingkungan menilainya. Yang penting enak, keinginannya tercapai. Maka
kejernihan dalam berpikir itu penting dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Ini namanya keseimbangan. Yang kedua, dimensi fisik. Fisik kita ini apalagi fisiknya pas-pasan, ya. Besar enggak, gede juga enggak, buntet kalau misalnya. Udah begitu detil, otak tunggal lagi. Artinya hidup jasa. Maka bagaimana kita merawat potensi yang Allah berikan kepada kita? Oh, misalnya kalau posturnya pendek, dia jangan pakai bajunya panjang seperti mukena. Dia akan terlihat semakin kuncup dan mengecil. Maka dipantas-pantaslah pakai bajunya yang ini modelnya. Ibu-ibu biasanya pandai. Kalau ibu-ibu postur tubuhnya agak gemuk, maka ibu-ibu cenderung tidak mau menggunakan baju yang ketat. Betul, Bu? Karena akan terlihat gemukisasinya. Kegemukannya itu akan terlihat. Maka cenderung memilih bajunya yang agak longgar supaya agak kelihatan langsing. Bahkan ibu-ibu kita dari segi warnanya pun ditata supaya lemaknya tidak terlalu menonjol. Jadi pakai warna hitam. Cenderung kalau warna hitam itu tidak begitu jelas hal-hal tertentu ini. Betul ya, Bu? Soalnya begini-begini juga saya pengamat fashion. Kalau orang pendek, katanya dia kalau bajunya coraknya kotak-kotak, dia akan terlihat kecil. Tapi kalau dia coraknya bergaris-bergaris, dia akan terlihat tinggi. Kalau sebagai terapis, ini keseimbangan. Kalau sebagai terapis, ahli pengobatan, apakah seorang dokter atau memang psikoterapis, dia menyeimbangkan dirinya dalam menghadapi pasien lebih cenderung menggunakan baju putih. Coba lihat dokter, seragamnya apa? Putih atau sejenisnya yang cerah-cerah. Karena yang berhadapan dengan seorang dokter adalah orang yang penuh dengan masalah, baik masalah penyakit maupun masalah kejiwaan. Ketika kejiwaannya sedang tidak stabil, melihat sesuatu yang remah, itu akan terlihat sungguh. Kita kalau lagi mumet melihat orang pakai baju hitam warna-warna gelap itu, masya Allah. Tapi udah mah cantik, orangnya bersih, manis, pakai bajunya yang terang-terang, pakai baju putih atau sejenisnya, kelihatannya ada apa? Ada kesukaan dan keindahan. Ini ada unsur estetika. Nah, keseimbangan di dalam mengatur fisik. Dari segi rambut kita atur, dari yang gondrong kemudian kita cukur. Bagaimana saya ini supaya rambut ini tertata rapi? Kalau mau ke salon juga modalnya kurang. Apalagi kalau misalnya kesepak, mendingan perusahaan barokin aja murah meriah. Siapa tahu juga potong rambut jasa pangkasnya bisa tembok. Bisa dibayar 2 kali. Ini keseimbangan di dalam menyesuaikan penampilan kita. Bahkan warna kulit, misalnya kulit hitam, ini cocokkan dengan warna hitam, baju warna gelap. Kulit putih dicocoknya dengan warna apa? Itu semua diatur untuk memenuhi hak kewajiban kita. Maka untuk menjaga dimensi fisik, atur kesehatan, atur penampilan supaya seimbang. Sebab kita juga punya fisik setiap saat
tangan ini bekerja setiap saat, mata ini memandang setiap saat, mulut ini berucap setiap saat, kaki melangkah, dan setiap saat pantat pun menjadi alas badan kita. Ada kalanya kita bekerja betul untuk memenuhi kebutuhan dari pagi sampai sore, sampai malam lagi, bahkan hampir lemburan karena memang pengen komisinya banyak. Tapi harus seimbang, istirahatkan fisik kita. Sebagaimana Islam mengatur bahwa 8 jam ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. 3 hal. Dimensi emosional ini diseimbangkan agar senantiasa keinginan kita ini terjaga, hasrat kita ini terjaga. Terjaga dengan apa? Dengan sesuatu yang baik supaya tidak mengikuti apa keinginan yang sebetulnya tidak sangat dibutuhkan. Ini persoalan yang keseimbangan. Tapi kalau persoalan kebutuhan dan persoalan kemampuan, semua orang banyak butuh, semua orang banyak mampu. Misalnya, saya punya uang, saya pengen kendaraan roda 4, Habib Greko pengen kendaraan roda 4. Kalau keinginannya saya kepengen mobil Alfa, Habib Greko kepengen mobil Pajero, misalnya keinginan. Tapi keinginan ini harus diseimbangkan dengan kemampuan. Kalau kemampuannya hanya sebatas bisa membeli sinian, maka disitulah. Kalau bicara soal kemampuan, semua orang pengen ini. Tapi kalau semuanya dari mulai fisik kita seimbangkan, pikiran kita seimbangkan, emosional kita seimbangkan, spiritual pun harus diseimbangkan. Sebagaimana kerja 8 jam, istirahat 8 jam, apalagi 8 jam untuk ibadah. Termasuk diantaranya yang posisi 8 jam itu pada saat ini kita duduk mengikuti kajian-kajian, ini adalah untuk memenuhi dimensi spiritual. Ada keseimbangan yang harus kita terapkan dengan dunia luar. Dalam keluarga kita misalnya, kita sebagai seorang suami, maka bagaimana pola tindak tanduk kita sebagai suami yang harus seimbang? Ibu sebagai seorang istri dari suami, dan suami istri sebagai orang tua dari anak-anaknya, ini perlu keseimbangan. Keseimbangan sebagai suami diantaranya menyeimbangkan supaya keluarga ini dalam hal kebutuhan misalnya tidak terlalu membeli atau memiliki hal-hal di luar kebutuhan primer. Sebagai seorang anak misalnya, harus kita awasi keseimbangan perilakunya supaya tidak di luar batas, supaya tidak bergaul bebas. Sebagai seorang istri misalnya, harus di bawah kendali dan perizinan serta restu seorang suami. Keseimbangan inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci selamat. Maka kalau pengen selamat, jaga keseimbangan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat
kuncian, ada 3 kunci keselamatan. Yang pertama adalah khasyatullah fisirri wal alaniyah. Yang pertama, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Artinya, takut kepada Allah ini berkaitan dengan dimensi spiritual. Takut kepada Allah dalam keadaan sepi. Di rumah tidak ada orang, di masjid tidak ada orang, di tempat kerja tidak ada orang. Sekalipun tidak ada orang, tidak ada teman yang memperhatikan kita, tidak ada pimpinan yang mengawasi kita, tetap kita memenuhi kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kerja seperti biasa, tidak berleha-leha, tidak terima telepon misalnya, atau merokok pada jam kerja, mencuri, mengkorupsi waktu. Apalagi dalam keadaan banyak. Meskipun kita sedang ngopi, sedang ngobrol, atau sedang bekerja bersama-sama, tapi dalam hati kita ditanamkan bahwa apa yang kita lakukan, Allah mengawasi kita. Betul apa tidak? Allah mengawasi kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha Tahu. Siapa yang memiliki rasa takut itu, kita bisa punya rasa takut kepada Allah atau tidak? Yang memiliki rasa takut itu adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmunya tentang agama, karena dia sudah paham, sudah punya ilmunya, bisa tata caranya, maka dia bisa terapkan bagaimana saya harus takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai banyak orang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah dari golongan hambanya al-ulama, yang mengetahui, yang punya ilmunya. Kita takut sama Allah, takut apa kalau nggak tahu ilmunya? Karena kita takut sama orang tua kita pun itu ada alasannya. Betul ya Bu? Kita takut sama suami karena ada alasan. Kita takut sama istri, ada yang enggak yang takut sama istri? Enggak ada. Benar. Seringkali diancam, awas Pak, udah bakal tak kasih. Diancam. Kalau nggak kasih sama saya, itu ancaman. Di kertas segitu saja sudah kayak meong. Macan di luar itu, badannya gede, kumisnya tebal, disegani sama orang, telunjuknya saja maju. Dari udah nyampe rumah, kata istri, dia bukan cuci piring, cuci pakaian, jemurin, buang pempes, disuruh-suruh sama istri. Innama yasyallahu min ibadihi ulama. Kata Allah, hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah mereka yang mengetahui, yang punya ilmu, al-ulama. Maka wajar secara logika kita takut kepada manusia. Ini bicara kepada manusia. Contoh, istri bisa takut kepada suami karena tahu alasannya apa. Alasannya salah satunya adalah ngambil uang suami, sudah habis baru bilang.
baru bilang takut, nggak bilang takut. Suami juga demikian. Kenapa suami harus takut kepada istri? Salah satunya adalah karena kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga diantaranya belum terpenuhi. Betul? Ada kalanya kita khawatir, takut istri nggak masak, takut istri nggak nyiapin kopi. Ya betul. Kalau ketemu lima membawa semua dikasih uang hari ini masak, nggak dikasih uang juga aku masak. Yang penting masak nasi. Kalau suami mau makan, lakukannya mana? Uang belanjanya juga nggak dikasih. Kemarin kan dikasih 20.000, luar biasa. Warga ketemu lima sekali dikasih duit 20.000 sama suaminya. Bisa masak dengan sajian yang lengkap. Hanya saja beli ikan 2 biji, masak nasinya 1 gelas, masak sayur cukup 1 mangkok, yang penting cukup. Gitu. Ini namanya takut, ada alasan. Takut kepada Allah ada alasan. Tetapi takut kepada Allah bukan berarti kita menjauh dari Allah, justru harus semakin mendekat. Berbeda dengan takutnya kepada manusia. Takut kepada manusia, kita akan menjauh kepada manusia. Takut ada siapa? Ada RT. Takut ada siapa? Ada orang yang pernah kita buat salah, yang pernah kita zalim. Tapi takut kepada Allah, deketin Allah, jangan dijauh. Ini fungsi daripada dimensi spiritual telah diatur oleh hadis Rasul, khasyatullah bisri wal alaniyah. Orang yang cerdas spiritualnya, maka dia akan memiliki dhamir diniyah, perilaku yang religius. Berpakaiannya religius, bicaranya religius, ya, cara makannya penuh religi. Nyanyian-nyanyian di rumahnya, religi semua, sekalipun ahli TikTok, tapi selawat religi. TikToker semua ini. Yang kedua kata Nabi, kunci keselamatan itu adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil di antara ridho dan marah. Jadi harus ada adil. Ridho pun kita adil. Ini adil ini adalah keseimbangan. Ketika kita ridho juga harus adil, marah juga harus adil. Sebab ridho dan marah ini saling bertabrakan. Betul ya? Ikhlas dan marah. Kalau marah, ada nggak yang marah ikhlas? Ketua DKM dimarahin sama jamaah, misalnya. Pak Ketua DKM tahu, Pak Ketua DKM itu udah ambil 2 triliun dulu. Masa ini masjid masih 1 lantai baik? Loh, saya ngomong begini, ya, 3 periode. 3 periode lagi. Saya ngomong begini nih, saya marah ikhlas sih saya. Oh ya, yang marah-marah ikhlas gitu. Tidak ada, karena ridho ini berseberangan dengan marah. Ridho mencerminkan keikhlasan, marah mencerminkan kebencian, ketidakridhoan. Maka ketika kita ikhlas atau ketika kita ridho, disitulah harus adil, marah pun harus adil. Bagaimana caranya? Penerapannya. Artinya, di mana letaknya ridho harus beralasan, marahnya juga harus beralasan. Tanpa alasan orang datang marah-marah. Tanpa alasan orang datang, saya ridho. Lagi duduk begitu, ada yang mukul, tenyak kepalanya. Ridho semua. Apa dipukul juga itu? Tapi pertanyaannya, kenapa sampai dilakukan
disitulah kadang kita ridho dengan alasan-alasan tertentu, ridho dengan sesuatu tanpa alasan. Jadi adil, bersikap seimbang. Betul juga sama. Apa alasan kita marah kepada orang ini? Alasan kita benci kepada orang ini? Kalau ada alasannya, wajar marah. Kalau ada alasannya, wajar benci. Tapi kalau tidak tanpa alasan, maka itu yang tidak wajar. Tapi ada satu pelajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita cinta kepada seseorang, maka tanamkan kecintaan itu 50% saja. Kalaupun kita benci kepada seseorang, maka tanamkan kebencian itu 50% saja. Suka, cinta 50%, benci, tidak suka, sama. Porsinya 50%. Karena siapa tahu yang dibenci akan dicinta, yang dicinta akan dibenci. Betul? Porsi 50% ini adalah porsi yang seimbang. Bainar ridho wal ghadab. Adanya di posisi pertengahan. Kita bisa mengontrol ridho kita, kita bisa mengontrol kebencian kita. Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kerabat-kerabat, mencegah kepada perbuatan keji dan perbuatan munkar, dan mencegah kepada perbuatan yang mengakibatkan permusuhan. Ini semua adalah sebagai bentuk pelajaran bagi Allah, pelajaran bagi kita semua, agar kita dapat mengambil dari pelajaran itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, perintah adil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil adalah bagian daripada keseimbangan. Yang ketiga yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi adalah wal qasdu anil faqri wal ghina. Qasdu anil faqri wal ghina ini adalah hidup sederhana, baik dalam keadaan fakir atau dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Wal qasdu, di tahun lalu kita kaya, artinya keluarga tercukupi, kita bisa memberi kepada orang lain, kita bisa bersedekah dan sebagainya. Tapi di tahun ini andai kata borong-borong buat kasih orang lain, keluarga sendiri saja kadang kurang tercukupi, miskin. Pada saat kita kaya, kita biasa kehidupan kita. Pada saat miskin pun kita biasa. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan ini harus diseimbangkan. Kaya, bagi orang kaya, bagi orang mampu, tidak menonjolkan kemampuannya. Meski dia mampu untuk membeli mobil mewah, meski dia mampu untuk membangun rumah bertingkat, tapi karena memang ada keseimbangan, ada kontrol di dalam dirinya, maka dia hidup sederhana seperti orang yang tidak kaya. Nah, ini yang hebat kata Kanjeng Nabi. Dia bakal selamat. Kenapa? Kekayaannya tidak akan menjadikan
melahirkan fitnah. Orang motor-motor diumpang rumah, motor-motor kontrakan, motor-motor ganti mobil lagi dari mobil roda 4 sampai mobil roda 5. Besoknya beralih lagi sampai rodanya 3. Namanya ganti lagi, datang lagi kulkasnya. Bulan depan datang lagi mesin cuci, sampai setrikaannya ganti semua. Tasnya branded semua. Tiap hari datang COD. Untuk menjaga sifat boros, karena boros adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pertanyaannya, emang ada orang miskin yang berlebihan? Banyak, maksain diri. Pak, orang yang punya itu, masa Pak membelain, sikut sana, sikut sini, gali lubang, tutup lubang, dan pada akhirnya apa? Macet hidupnya, susah. Tiap hari diteleponi sama pinjaman online. Maaf Pak, udah jatuh tempo. Maksain, udah tak kita seadanya, ya. Maka balance, keseimbangan itu penting. Wal qasdu bainal faqri wal ghina, ini adalah kunci selamat. Orang yang mau seimbang antara memenuhi kebutuhannya, kondisi antara fakir dan kaya, dia bakal selamat. Orang yang menjaga emosionalnya di saat suka dan di saat benci, dia seimbang, dia akan selamat hidupnya. Kalau pada saat dia ramai maupun dalam keadaan sendiri, dimanapun, ainama takunu, kapanpun waktunya, kita selalu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua untuk mengolah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan psikal, mental, dan sebagainya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma wa sana'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati